front pada tempat jenggot apa namanya? Dagu. Bukan siku, dagu. Jadi dia berjumpa di sini ya. Pertama. Baru ambil yang kedua, tetapi ngambilnya jangan di tempat yang sama karena sudah terkena tangan tadi, maka kita ambil tempat yang baru. Oke, sip, ya kan? Kemudian baru ini tadi, yang lagi kembali lagi, kanan turun, baru kiri ya. Apakah kaki butuh untuk disapu? Apakah kaki butuh untuk disapu? Tidak. Tidak butuh untuk disapu kaki. Dia cukup muka sama kedua tangan kita. Telinga pun tidak perlu. Itu adalah tuntunan dari Rasulullah SAW, kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama salaf saat sekarang ini. Maka kalian ketika nanti tidak berjumpa air di suatu perjalanan, biasanya kalian jauh perjalanan nih, pergi ke Rohil, naik mobil atau jalan kaki, kemudian singgah di masjidnya itu semua ditutup. Semua yang singgah di masjid tidak boleh untuk mandi, tidak boleh untuk sholat, takut kena COVID katanya kan. Maka kalian pakailah hadis ini. Maka kita tayamum saja, tayamum, kemudian cari tempat yang bersih, kemudian sholat. Dan lebih gampangnya lagi, maka kalian bisa menjamak takdim atau menjamak qasar. Nanti kalau ada pelajarannya kita jelaskan jamak takdim sama jamak qasar tadi. Seperti itu. Maka sahabat Rasulullah SAW telah melakukan tayamum, mendapatkan satu pahala. Kemudian sahabat yang mengulangi sholat dengan mendapati air, maka dia mendapatkan 2 pahala. Rasulullah SAW mengatakan sebegitu. Laqad asabta sunnah, sungguh engkau telah melaksanakan sunnah, kata Rasulullah kepada yang tayamum. Kemudian kepada yang mengulangi sholat, lakal ajru marataini, bagi kamu mendapat 2 pahala. Yang pertama pahala ketika sholat bertayamum, kemudian pahala dengan mendapati air. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, Tuhan. Tayamum 3 kali atau sekali? 1 kali sudah cukup. Tayamum itu cukup dengan 1 kali, tapi dengan keyakinan bahwa muka itu semuanya telah tersapu. Kalau umpamanya kalian ragu nih, muka saya yang hidung ini belum kena di luar, maka kalian ulangi tempat yang berbeda, tanah yang berbeda. Orang banyak melakukan tayamum sholat ketika naik haji. Ketika naik haji, mereka itu di pesawat itu biasanya sampai pernah naik umroh atau haji. Ada di sini? Doni, kemarin waktu naik pesawat 8 jam dari Pekanbaru ke Jeddah, itu ada disuruh saya mau sholat di masjid. Tidak sholat. Iya ada ya. Berapa kali sholat? Sholat apa aja tuh? Sholat zuhur sama sholat asar. Tayamumnya di mana masjid? Dekat tempat masjid, dekat tempat pesawat atau di mana? Hah? Iya, di mana pesawatnya? Di bangku. Itu ya. Jadi telah ada nih sahabat kita yang pernah ke Mekah, dalam perjalanan Doni Simatupang ini mengaku bahwa telah melaksanakan sholat di atas di pesawat maksudnya. Dengan sholat zuhur sama sholat asar. Apakah tayamumnya diulangi ketika sholat zuhur nih? Tayamum, ya kan? Sholat asar tayamum lagi? Oh, disuruh jamak sekalian. Jadi dia sholat zuhur di jamak takdim. Tahu jamak takdim? Ya, didahulukan sholat
asarnya dikumpul gitu ya. Berarti asarnya bergabung ke zuhurnya. Jadi sangat mudah sekali karena Islam itu sangat mudah. Jadi Islam indah kemudian mudah, tapi jangan dipermudah ya kan. Masa nikahnya itu lewat video call nggak bisa ya kan. Tapi katanya Islam itu mudah, kemudian mereka nikahnya lewat video call. Apakah boleh? Tidak boleh ya kan. Karena apa? Harus ada yang namanya syarat-syarat yang ditepati atau dipenuhi oleh si orang yang mau menikah tadi. Ini banyak yang salah gitu kan, karena agamanya tinggi akhirnya melenceng karena agama tersebut. Jadi itu Iwan ya, cukup sekali, tapi yakin sudah tersapu semua wajahnya. Maka kalau kalian itu sholatnya itu dalam perjalanan, sekarang kan sudah serba mudah, tapi kita itu menceritakan di zaman ketika sulit, ketika Rasulullah SAW waktu perang itu beliau itu mengambil air wudhu dekat sungai-sungai itu tanpa membuka yang namanya imamah. Imamah apa? Imamah itu yang sini, sorban, kemudian tanpa membuka sepatu, cukup dengan diusap. Nah, jadi orang yang pergi seperti tentara kita yang muslim mungkin di tengah-tengah Papua atau di hutan-hutan Papua, mereka mau sholat, ada air di sana di tengah hutan, maka cukup membasuh muka, kemudian tangan, kemudian usap kepalanya kalau lagi pakai apa namanya topi, cukup topinya diusap, ya kan? Kemudian cukup sepatunya diusap, tidak perlu dilepas. Itu sudah dalam apa namanya hadis Rasulullah SAW yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama sampailah kepada kita. Makanya saya sebut tadi bahwa Islam itu sangat mudah. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa baring, isyarat. Tidak bisa isyarat, Disolatkan. disolatkan. Ya, disolatkan. Disolatkan. Sholatnya numpang, maksudnya gimana? Titip. Ya, di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang mengulangi atau mengqadha sholat orang tuanya. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, boleh tidak saya mengqadha sholat orang tua saya yang telah meninggal dunia? Ada lagi pertanyaan, ya Rasulullah, boleh tidak saya mempuasakan orang tua saya yang telah meninggal dunia? Kata Rasulullah SAW, boleh mengqadha sholat orang tua yang telah meninggal dunia, boleh untuk mengqadha puasa orang yang meninggal dunia. Tapi yang melakukan itu adalah ahli waris, bukan orang lain, ahli waris. Ahli warisnya itu ya anak kalian sebagai anak yang mendapatkan ahli waris, mereka lah yang melaksanakan itu semua. Telah terjadi di zaman Rasulullah. Nanti ada ikhtilafnya kan, ulama mengatakan yang satu tidak cukup, tidak apa-apa diqadha, cukup kalian bayar fidyah seberat 6,7 ons, seberat 6,7 on. Kalau di apa kan satu mud itu 6,7 on. Artinya setiap kalian tahu orang tua kalian tidak berpuasa, umpamanya 15 hari tidak puasa karena beliau sakit dan meninggal dunia, kalian mau bayar nih, bayarnya dengan fidyah, maka bayarnya satu hari satu mud itu 6,7 on. Apa makanan? Apakah beras yang kita makan atau kita makan apa hari itu, maka kita berikan kepada fakir miskin atau anak yatim yang membutuhkan. Maka terbayarlah yang namanya janji-janji atau apa namanya hutang-hutang orang tua kita yang telah meninggal dunia. Tapi itu nanti kalau ada di sini baru kita bahas dengan tuntas.
seperti itu. Itulah sedikit hadis Rasulullah SAW 9:43. Ada 15 menit lagi, tapi kita insya Allah tidak sampai jam 10 kecuali ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Nah, apa? Hah? Fitrah? Fitrah apa? Fitrah mau bertanya. Silakan Fitrah. Silakan Fitrah bertanya. Oh, gini aja lah. Gini aja, biar enak nih ya. Besok hari Jumat yang akan datang, kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang masih tersangkut di pikiran. Ditulis di kertas selembar, kertas kecil tidak masalah. Kemudian di hari Jumat sore kasih sama Ustadz, dan di hari Sabtunya malam minggu ini kita akan bahas sama-sama ketika sudah belajar ilmu mukhtalaful hadis. Terserah mau bertanya apa. Mau bertanya tentang fikih boleh, kemudian mau bertanya tentang hadis tadi boleh juga, tapi diantar di hari Jumat. Supaya apa? Supaya Ustadz ketika ada yang tidak bisa Ustadz ketahui, Ustadz bisa mencarinya atau bertanya kepada guru Ustadz. Itu tujuannya. Jadi seperti itu ya. Iya, siapa namanya? Rini. Bisa Rini. Siapa? Hendrik. Eriksen. Dua orang pemuda nanya ke Haris tadi ya. Iya. Iya. Yang nggak sholat lagi itu tadi Iya. Bisa ulangi lagi ya, kita benar ya Erik ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yang satu, Erik coba dengar nih Erik dan kawan-kawannya biar paham nih. Ada dua orang laki-laki keluar dalam perjalanan. Kemudian mereka mendapati sholat telah masuk. Yang satu, yang dua tadi, mereka itu mencari air, tidak dapat air, akhirnya tayamum. Keduanya tayamum nih. Mereka sholat, keduanya dengan tayamum. Kemudian ketika di tengah perjalanan, orang dua tadi mendapati air, ada air nih. Yang satu mengulangi sholatnya karena ada air. Nah, kemudian yang satu lagi tidak mengulangi sholatnya, dia tetap berpendapat bahwa dengan tayamum itu sudah sah juga. Yang satu lagi pendapat, kalau begitu saya ulangilah sholat. Karena apa? Karena sudah mendapati air, gitu kan? Akhirnya ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW ditanyakan, ya Rasul, kami tadi di tengah perjalanan sholat pakai tayamum. Kemudian ketika di tengah perjalanan ada air, kawan saya ini mengulangi sholat ya Rasul. Manakah di antara kami yang benar? Kata Rasulullah kepada yang tayamum, laqad asabta sunnah. Yang tayamum nih Erik ya, sungguh engkau telah mendapatkan sunnah. Mendapatkan sunnah itu artinya Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau telah mengikuti tuntunanku. Kemudian kepada orang yang mengulangi sholat dengan ambil air wudu, laqad lakal ajru marrataini. Engkau telah mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala sholat dengan tayamum, yang kedua pahala sholat dengan berwudu dengan air. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tidak sholat. Mereka kedua sholat, tetapi beda. Yang satu mengulangi sholat dengan air, yang satu tidak. Nah, akhirnya di hadapan Rasulullah SAW kedua-duanya sahih, tidak ada yang salah, cuma pahalanya berbeda seperti itu. Nah, pertanyaan bagus dari Erik. Yang putra ada yang bukti? Niko mau bertanya. Silakan Niko. Iya, depan. Fitri.
Fikih. Fitri. Fikih. Fikih. Ya, silakan Fikih. Ketika kita sholat, ya, ya, ada pertanyaan dari Vivi. Jam 9.48 ya. Vicky bertanya, Ustaz, ketika kami bertayamum nih, kemudian kami sudah sholat dengan tayamum, kemudian jalan-jalan lagi kayak cerita tadi, sahabat tadi dapati air, kemudian waktunya telah habis. Apakah diwajibkan untuk mengulangi sholatnya atau cukup dengan tayamumnya? Maka para ulama mengatakan bahwa kalau sudah hilang yang namanya akhir safar tahu, habisnya waktu asar atau habisnya waktu maghrib atau habisnya waktu zuhur, maka tidak ada sholat lagi bagi kalian kecuali yang terlupa. Rufi al-qalam illa salasa, diangkat atau tidak dicatat itu ada 3. Yang pertama apa? Ketika tidur sampai dia bangun. Kemudian ketika dia gila sampai dia sembuh dari penyakitnya. Kemudian dari dia lupa sampai dia ingat. Ada 3. Jadi kalau lupa untuk sholat subuh, nanti subuh nih kalian tidur karena pengajian seperti ini, ya kan? Itu kan cuma sampai jam 10. Kemudian kalian tambah bergadang sampai jam 2, kemudian sholat subuhnya hilang, maka tidak ada qada bagi kalian. Tidak ada qada. Qadanya mengulangi sholat subuh tadi tidak ada, habis, tidak boleh diqada. Kecuali sampai jam 10, kemudian menghafal Al-Quran di masjid, kemudian tertidur di masjid, di kamar. Kemudian lewat sholat subuhnya, terbangun, astagfirullahaladzim, saya tidak sholat subuh. Maka ketika kalian bangun, ambillah air wudu, sholat ketika itu, maka boleh. Jadi pertanyaan Vicky tadi, kalau sudah habis waktunya Vicky, tidak boleh untuk mengulangi sholat karena waktunya sudah habis kecuali lupa. Nah ini karena mendapati air tadi kan. Kalau dalam cerita tadi tidak disebutkan. Berarti kalau disebutkan tadi bahwa sahabat tadi melihat bahwa sholat zuhur atau sholat asar tadi masih ada, makanya dia mengulangi sholat tadi. Nah, ini diperhatikan. Kenapa? Jangan sampai kalian nanti mempermudah sholat. Ketika sholat zuhur dalam perjalanan dilupakan, atau terlupa, boleh dikodok. Tapi kalau dilupakan tidak boleh dikodok. Sudah sampai di situ saja, nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tidak sholat isya. Karena apa? Main PlayStation sampai larut malam, maka tidak ada kodok bagi orang tersebut. Tetapi kalau dia ketiduran atau tiba-tiba gila, ayat tahu ayat? Tiba-tiba pingsan ayam, ya kan? Sampai nanti subuh tidak sholat isya, maka dia dahulukan sholat isya kodok, baru dia sholat subuh. Kalau sholat subuhnya tidak mau habis, tapi kalau sholat subuh mau habis, maka dahulukan sholat subuh, barulah sholat isya tersebut. Jadi pikir ya, kalau sudah habis kalau sudah habis waktunya tidak ada lagi kodok, ya. Tapi kalau masih ada, maka dikodok melalui tuntunan sunnah tadi ya, seperti itu. Sudah jam 9.52, jam 10 ya. Besok kita akan ulangi lagi. Kalau mau nanti bisa tentu dari Iwan dan kawan-kawannya catat di kertas lembar, kertas kecil atau kertas 1 lembar, kasih sama Iwan di hari Jumat sore. Kemudian Putri juga kasih sama Depi atau apa namanya, Puja Salsabila.
nanti kasih di hari Jumat sore. Biar apa? Biar nanti pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa pahami. Hah? Satu lagi ya, satu lagi lah ya. Kayaknya orang ini lagi semangat ya terbang sudah. Silakan Niko. Niko, kau apa kau? Kita dengar Niko apa Niko? Ya. Ya. Pertanyaan Niko, Muhammad Niko. Dulu dari sini, kemudian karena banyak masalah pindah dia. Karena pindah, ada masalah di sana lagi, pindah ke sini. Akhirnya betah di sini kan Niko. Niko bertanya, ini pertanyaan Niko nih, dengar. Ini ilmu, jangan ditertawakan, jangan kalian berangkat. Kayaknya pertanyaannya vulgar kali, karena di ilmu harus perlu kalian garis bawahi, jangan sampai salah. Niko bertanya, ketika kita malamnya itu mimpi basah atau junub, ya mimpi basah atau junub, maka bagaimana status ketika kita mau sholat subuh? Tetapi Ustaz Rahmat itu sudah menghitung, wahai Senin, Selasa, tidak sempat mandi junub. Bagaimana? Apakah cukup dengan tayamum? Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika seorang budak hamba sahaya menghadap kepada Rasulullah SAW. Di situ ada Umar. Dia katakan, ya Rasulullah SAW, saya tadi malam junub. Kemudian saya tidak menjumpai air, lalu saya bertayamumlah, guling-guling di atas pasir. Guling-guling di atas pasir, ya kan? Ini apa ya, hamba saya budak. Umar ketika itu ketawa, bego amat orang ini, kan? Maka Rasulullah juga tersenyum ketika itu. Maka Rasulullah tidak memarahinya, juga tidak menyalahinya, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang engkau lakukan itu salah. Sebenarnya ketika engkau tidak mendapati air, tunggu air itu datang dulu, baru engkau mandi junub. Tidak bisa dibersihkan dengan tayamum. Jadi mandi junub tidak bisa dibersihkan dengan tayamum seperti mengganti air wudu. Jadi carilah air sampai ketemu. Kalau dalam fikihnya itu dicari sampai 15 meter. Dari 15 meter tidak ada air. 15 meter utara, barat, ya kan, selatan tidak ada air. Barulah kalian untuk bertayamum dalam sholat. Tapi kalau untuk mandi tidak bisa. Nah, maka beda kita bersama Nabi Muhammad SAW. Rasul di dalam kitab Nazm As-Syama'il disebutkan dalam Nazm As-Syama'il itu lam yahtali qatullah. Siapa yang hafal? Al-mutlaqo abadan. Siapa yang hafal? Puja. Wa man tasya'a Lampi madi zamani. Nah, itu dia adalah kitab Syama'il, Nazm Syama'il. Apa artinya? Lam yakali qatullah, bahwa Rasulullah itu tidak pernah bermimpi basah. Itu dia yang kita kan. Rasulullah tidak pernah bermimpi basah. Wa man tasya'a fi madi zamani, sampai sepanjang hidupnya tidak pernah mimpi basah. Disambung dengan syair kemudian bahwa bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menguap sampai sepanjang hidupnya. Nah, dan semua hewan-hewan mendekati Rasulullah SAW, tetapi tidak ada satu lalat yang menyentuh tubuh Rasulullah yang wangi. Jadi Rasulullah itu wangi. Lalat walaupun wangi tidak bisa menghindar dekat
kubur Rasulullah SAW. Nanti kalian cari tuh Nazam Sama'il, biasanya dilakukan tuh ketika zaman-zaman angkatan yang dulu, yang kali zaman Saburlian ya kan, akhir awal. Nanti coba cari dalam buku Mukhtarul Hadis, Mukhtarul Hikmah, coba dicari, ada kayaknya. Itu bisa dicari. Jadi itu Niko ya, paham Niko? Insya Allah Niko berekam sunnah. Amin. Nah, Isa masih dia. Kalau junub sekarang masih ada waktunya sampai nanti sholat subuh. Air Madinah nanti laporkan sama Pasanyo. Khairul atau Bang siapa? Bang Ujang. Demikianlah. Ada juga tanya lagi. Jam berapa nih? Besok ya, Jam besok. 9. Terakhir. Besok. Apa? Besok. Hukum sholat untuk Intan bertanya, dan bagaimana orang yang tadi tidak mendapatkan air untuk mandi junub tadi, bagaimana hukum sholatnya, gitu kan? Dia tanya itu. Tunggu puja, airnya ada. Iya, soalnya sempat dihitung sama Ustaz Rahmat ya kan. Air sudah ada di Madinah, tapi Ustaz Rahmat itu sudah menghitung. Lalu bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya itu adalah apa namanya, harus ditinggalkan. Harus kita itu sholat, minta izin sama Ustaz Rahmat, bilang aja jujur, Ustaz saya baru bermimpi naik pesawat, saya minta izin. Iya, jujur aja, karena kejujuran itulah yang menyelamatkan kita. Sebengis-bengisnya atau marah Ustaz, ketika kita jujur, insya Allah beliau ada mengasih jalan. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus jujur, jangan sampai sholat subuh takut gara-gara manusia. Kita itu takut hanya kepada Sang Khalik, jangan takut kepada bakhil dalam kebenaran. Jadi minta izin, Ustaz saya izin sebentar, tadi malam saya mimpi naik pesawat, gitu ya. Jujur. Iya, udah pernah dibuat. Pas mandi dipukul. Mantap jujur. Yang penting kalian mengikuti sunnah Rasulullah, tidak apa dipukul. Setiap pukulan itu insya Allah mendapat pahala. Itu kalau dilaporkan ke polisi kena Ustaz. Tapi kalau kalian baik, Allah besok ditulis dekat buku, insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Karena kalian itu harus bisa mendekap sunnah. Ketika tamat dari dalam hikmah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan di masyarakat. Kita doa dengan kifaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri silahkan ambil itu.